Gen Z. Ya, gue yakin pasti kalian pernah ngerasain dimana kalian pengen post sesuatu di media sosial, tapi sebenarnya buat ngejar hype doang. Pengen banget dianggap hits, tapi di satu sisi kalian juga takut banget tuh dianggap alay sama teman kalian. Ya gue ngerti sih, pasti akan ada perang batin antara pengen jadi diri sendiri atau pengen jadi bagian dari keramaian itu. Tapi coba deh, sejenak lo berhenti mikir buat tanya ke diri lo sendiri. So, sebenarnya apa sih yang lo perjuangin di sini? Karena menurut gue, kita itu nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren doang. Kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri tanpa harus mikirin pendapat orang lain. Jadi gini, lo pernah nggak sih, lo lagi scroll Instagram, lo lihat temen lo lagi posting foto di cafe keren, atau lagi liburan ke pantai. Tapi sedangkan di satu sisi lo lagi di kamar kos lo, ngegantungin tugas sambil mikirin, ini gue makan apaan besok? Gimana rasanya? Ya, kadang apa yang kita lihat di media sosial tuh kayak dunia lain banget buat kita. Tapi faktanya banyak Gen Z yang lagi berjuang buat ngejalanin hidup keseharian mereka. Hidup Gen Z sering banget nggak sesempurna sama apa yang kita lihat di media sosial. Kita sering banget ngelihat kayak sebenarnya orang-orang tuh punya kehidupan yang enak banget, kayak punya temen yang banyak, bisa makan di tempat yang enak, atau bahkan mereka bisa kerja di tempat yang mereka impikan. Tapi sebenarnya di balik layar tuh jauh lebih ribet daripada itu. Dan banyak Gen Z yang masih mencari tempat di dunia ini, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau bahkan hanya sekedar untuk menjaga kesehatan mental. Misalnya aja si A, yang kelihatannya di Instagram selalu enjoy banget, posting liburan ke sana ke sini, ternyata dia lagi kerja paruh waktu di kafe buat bayar kuliah sambil ngadepin tugas yang numpuk. Atau si B, yang kelihatannya happy banget, posting foto-foto estetik, padahal dia lagi berjuang banget sama kecemasan dan stres dari tekanan hidup yang makin berat. Mungkin di luar sana kita nggak ngelihat, tapi banyak Gen Z yang berjuang sama stres, kecemasan, dan rasa insecure. Mungkin kita nggak terlihat ngelawan itu, tapi sebenarnya kita lagi berusaha buat ngejaga diri kita sendiri, nggak cuma untuk tampil sempurna. Setiap hari banyak dari kita yang ngalamin perjuangan yang nggak kelihatan. Kayak misalnya harus bangun pagi banget buat kerja part time, atau ngerjain tugas sambil cari uang jajan. Ya, tapi itu adalah bagian dari proses buat bertahan dan berkembang. Lo lagi scroll TikTok, eh tiba-tiba lihat temen lo tuh lagi ngepost daily vlog dia. Pagi-pagi nongkrong di kafe, terus belajar di space estetik sambil bilang green never stop. Tapi di sisi lain lo sendiri lagi kerja part time tuh sampai malam sambil mikirin tugas yang deadline-nya tinggal beberapa jam lagi. Relate kan? Ini realita yang sering banget dihadapi oleh Gen Z. Apa yang kita lihat di media sosial sering banget buat kita ngerasa minder. Tapi coba deh, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kehidupan Gen Z itu jauh lebih kompleks daripada fit yang terlihat sempurna. Banyak dari mereka yang lagi berjuang buat bayar kuliah, cari kerja, atau bahkan sekedar jaga diri biar nggak overwhelmed sama tekanan hidup. Ada cerita dari seorang mahasiswa yang setiap hari kelihatannya ngepost quotes inspirasi di IG-nya. Ya orang pikir dia itu orangnya motivasi banget. Tapi sebenarnya dia lagi struggle buat bayar semesteran karena gajinya dari kerja part time di minimarket hanya cukup buat makan sehari-hari aja. Atau si F, influencer kecil yang selalu kelihatan ceria di story-nya. Tapi asal lo tahu, aslinya dia udah burnout karena juggling antara bikin konten, kuliah, sambil ngurusin keluarga yang finansialnya lagi kesusahan. Masalah kesehatan mental itu sering banget gak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Banyak Gen Z yang terjebak sama tekanan society buat kelihatan berhasil. Sampai mereka lupa buat berhenti dan jaga diri sendiri. Padahal
Self care sama istirahat itu penting banget buat jangka panjang daripada cuma ngejar validasi jangka pendek dari media sosial. Ada cerita yang enggak diceritain di feed tentang mereka yang harus kerja double shift buat nambah penghasilan, ngerjain tugas sampai pagi, atau bahkan ada yang lewatin makan siang karena lagi hemat. Semua ini bukan soal sempurna, tapi soal survive dan build their life one step at a time. So, buat lo yang masih ngerasa kalau hidup lo nggak sekeren orang lain, ingat ya, nggak semua hal perlu dibandingin sama orang lain. Karena hidup kita itu bukan buat jadi bahan estetika di feed orang lain. Yang penting, gimana kita terus maju di jalur kita sendiri. Nggak apa-apa pelan, yang penting ada progresnya. Pernah nggak sih lo ngerasa kalau hidup ini seolah-olah kayak lomba lari? Ada teman lo yang udah kerja mapan, nikah muda, atau bahkan baru aja dapat warisan dari orang tuanya yang super kaya. Sementara lo masih nyari apa yang sebenarnya pengen lo lakuin. Dan di tengah itu ada suara dari orang sekitar yang bilang, "Oi, kapan nyusul?" Ya, masa segitu doang? Dan di situ lo bilang, "Ah, bacot tuh, ngem." Itu bohongan, bercanda ya. Tekanan sosial itu datang dari mana aja, bisa dari orang tua lu, temen lu, atau bahkan diri lu sendiri. Ekspektasi ini kadang bikin lo terus ngerasa untuk kejar tren, bikin prestasi, atau buat dapetin kebanggaan dari orang-orang. Tapi masalahnya, standar ini sering banget gak realistis. Dan please deh, ini bikin lo capek banget. Dan yang lebih parah, ini bisa bikin lo kehilangan arah tentang apa yang sebenarnya lo mau. Dan misalnya gini nih, orang tua lu bilang, tuh, si Rudi anak tetangga yang baru usia 23 tahun udah bisa jadi manajer di suatu perusahaan. Tapi selalu gue punya konternya nih, lu tinggal bilang aja begini, ya Pak Prabowo juga seumuran bapak udah jadi presiden. Banyak banget Gen Z yang ngerasa kalau hidupnya tuh nggak pernah cukup di mata orang lain. Mulai dari orang tua yang pengen lo cepet-cepet sukses, teman-teman lo yang ngajak tren mahal, sampai society yang selalu nyuruh lo buat jadi versi terbaik dari diri lo setiap saat. Ya, hal ini bikin lo ngerasa kayak dikejar-kejar sesuatu yang gak jelas arahnya. Tapi gimana caranya supaya lo bisa tetap jadi diri sendiri di tengah semua tuntutan ini? Kalau menurut gue, kuncinya lo harus belajar bilang cukup sama ekspektasi yang gak masuk akal. Mulai fokus buat ngejar apa yang bener-bener lo pengen capai, bukan dari apa yang orang-orang harapin dari lo. Karena pada akhirnya hidup lo cuman lo yang ngejalanin, bukan orang lain. So, yuk tanya deh sama diri lo sendiri, apa yang sebenarnya lo kejar? Dan kalau semua tuntutan itu hilang, apa yang bikin lo bahagia? Karena hidup ini bukan soal balapan sama orang lain, tapi soal ngerasain perjalanan yang sesuai sama diri lo sendiri. Dulu orang pikir sukses itu kalau lo punya rumah, punya pekerja tetap, dan punya tabungan gede. Tapi sekarang banyak Gen Z yang mikir, kalau gue ngelakuin semua hal itu tapi gue gak bahagia, ya buat apa? Makanya mereka lebih fokus buat hal-hal yang sesuai dengan passion mereka, walaupun lebih susah jalannya. Misalnya nih, lo punya temen yang keluar dari kerja kantoran dan dia jadi fotografer. Mungkin buat orang itu tindakan yang nekat, tapi buat dia ini adalah jalan yang bikin dia lebih hidup. Karena menurut dia passion itu lebih penting daripada cuma sekedar ngejar validasi dari orang lain. Banyak Gen Z sekarang yang udah mulai sadar kalau sebelum mereka bikin orang lain bangga, mereka lebih milih buat bangga sama diri sendiri dulu. Kayak misalnya mulai lebih cinta sama diri sendiri dan mulai buat fokus sama personal growth yang nggak selalu ngebandingin diri sama orang lain. Kayak misalnya lo ngeliat temen lo udah punya startup sendiri, sedangkan lo lagi belajar skill baru buat ngembangin diri lo. Itu nggak apa-apa karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Dan perjalanan lo itu sama berharganya sama perjalanan mereka. Jadi daripada lo sibuk kejar sesuatu yang gak lo banget, kenapa nggak mulai buat coba ngenalin diri lo lebih dalam? Kayak apa sih yang bikin lo bahagia? Yang bikin lo semangat bangun pagi setiap hari? Karena pada akhirnya tujuan hidup lo bukan buat orang lain terkesan, tapi buat bikin lo ngerasa hidup lo itu berarti. Pernah nggak sih lo capek karena kerja terus menerus atau sibuk karena tugas kuliah?
Tapi di saat yang bersamaan lo ngerasa bersalah banget kalau lo berhenti buat istirahat. Kayak rasanya ada yang salah terus kan. Di dunia yang terus-terusan nge-push kita buat produktif dan tampil sempurna, kadang kita lupa buat berhenti sejenak buat ngecek diri kita. Tapi Gen Z sekarang mulai sadar kalau keseimbangan itu adalah kunci dari segalanya. Nggak cuma kerja atau memuaskan ekspektasi orang lain, tapi juga tentang memberikan ruang pada diri kita sendiri untuk menikmati kehidupan. Kita harus ingat, kerja keras itu bagus, tapi nggak ada gunanya kalau itu malah bikin kita burnout. Gen Z sekarang lebih milih buat ngatur waktu mereka, kapan fokus untuk belajar atau kerja, dan kapan untuk berhenti sejenak buat nge-recharge diri mereka. Hidup itu nggak harus sempurna, nggak apa-apa kalau lo merasa lo belum di titik yang lo mau. Asalkan lo tetap jalan pelan-pelan sesuai ritme lo sendiri. Dan mulai belajar kalau lo nggak harus selalu ngikutin ekspektasi sosial yang nggak realistis. Jadi yuk, kita harus mulai hidup seimbang. Ingat, hidup bukan cuma soal produktivitas, tapi soal menikmati perjalanan tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. Lo pernah gak sih ngerasa bingung kalau sebenarnya apa sih yang lo kejar? Terkadang hype bikin kita lupa kalau yang penting itu bukan hasil instan, tapi yang terpenting adalah perjalanan itu sendiri, karena itu yang membuat kita untuk berkembang. Gen Z sekarang mulai sadar kalau hidup bukan cuma soal pencapaian yang keren di luar. Mereka lebih mikirin tentang kesejahteraan mental, hubungan yang sehat, dan jalan hidup yang sesuai dengan nilai mereka. Daripada ngejar kesuksesan instan yang bikin capek, mereka lebih milih buat fokus ke hal yang bikin hidup mereka balance dan tenang. Yang sebenarnya diperjuangin sama Gen Z itu kemandirian dan kejujuran sama diri sendiri. Gimana caranya mereka bisa hidup dengan apa yang mereka yakini, bukan dari apa yang orang lain paksakan. Well, lo udah paham kan? Jadi hidup itu nggak seindah sama apa yang lo lihat di sosial media. Yang penting lo tahu apa yang lo mau dan nggak takut buat jujur sama diri lo sendiri. Nah sekarang coba deh lo tanya sama diri lo sendiri, sebenarnya apa sih yang lo perjuangin sampai saat ini? Fokus sama proses, karena yang instan itu cuma ilusi. Jangan biarin hype ngatur diri lo. Lo yang punya kendali atas diri lo sendiri. Jangan biarin orang lain ngendalin diri lo.